Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur Kudus dan sekitarnya. Semangat olahraga. Jadi jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri di pojok kota Kretek. Masih tetap bersama Centini News. Kita akan terus memahamkan masyarakat dengan dialog. Sore ini kita sudah bersama dengan Bapak Haji Imam, Ketua Umum KONI Kabupaten Kudus. Assalamualaikum Pak Haji. Juga Pak Haji Sururi Mujib, beliau adalah Ketua atau Direktur Elkis, Lembaga Kajian Strategis Kudus. Pemirsa, hari ini kita akan bicara tentang pasal kontroversial dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ya, terkait dengan pasal larangan rangkap jabatan ya. Tentu dialog di sore hari ini dikandung maksud kita akan memotret bagaimana yang ada di kepengurusan KONI Kabupaten Kudus, karena KONI ini sebagai induk dari cabur-cabur yang ada. Jadi KONI itu anggotanya adalah lembaga, artinya Pengkap, Pengcap ini anggota KONI. Akan tetapi KONI tidak memiliki anggota personal, artinya personal atlet itu anggotanya cabur Pengkap atau Pengcap, kan begitu. Oleh karenanya sejak beberapa tahun, setahun ya Pak Imam ya, 1 tahunan Pak Imam menjadi ketua KONI, tentu banyak program yang sudah disusun dan dirumuskan, apakah itu jangka pendek, menengah, panjang. Mungkin bisa diceritakan ke masyarakat Pak Imam, sejak panjenengan menjadi ketua KONI, apa yang menjadi skala prioritas dari KONI Kabupaten Kudus terkait dengan pembinaan atlet di Kabupaten Kudus? Baik, terima kasih. Saya dilantik kurang lebih setahun yang lalu, Om Fikri. Jadi program utama yang kami tegaskan di sini adalah pemberdayaan putra daerah. Karena walaupun kalau kita melihat prestasi Kudus di Poprov yang lalu di tahun 2018 di Solo, memang iya Kudus itu peringkat 3, tapi kalau kita kaji lebih dalam, ternyata dominan atlet yang kita pon dari luar. Artinya tidak asli Kudus ya. Sehingga kita berupaya memberdayakan, memaksimalkan ini putra daerah, karena kebanggaan kami lebih terisi manakala bisa mengangkat putra daerah ke prestasi yang lebih tinggi. Iya, oke. Jadi terkait dengan ketentuan rangkap jabatan, mungkin di beberapa kabupaten kota bahkan di provinsi ini kan yang namanya ketua KONI itu juga ada yang dijabat seorang bupati, ada yang ketua DPRD dan lain-lain. Nah tentu mungkin pasal larangan itu dikandung maksud agar KONI ini menjadi organisasi yang betul-betul independen, artinya tidak terseret dengan kepentingan apapun. Tapi faktanya di beberapa daerah juga masih seperti itu. Kemudian di Kudus sendiri, mungkin kalau kita lihat ada beberapa Pengkap, Pengcap yang juga masih dijabat oleh pejabat ya, artinya ASN ada, anggota DPRD ada dan lain-lain. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting kita akan tanyakan itu menurut Pak Imam sebagai ketua KONI. Mungkin sebagian pengurus KONI ada yang masih merangkap di cabur lain, Pengkap, Pengcap, bahkan mungkin menjadi manajer di
asosiasi sepak bola ya. Menurut Pak Imam, apakah di internal KONI ini juga sempat muncul wacana untuk mengevaluasi terkait dengan rangkap jabatan tersebut? Ya, terima kasih. Akan saya tegaskan dulu di sini yang dimaksud rangkap jabatan di sini ada dua pengertian ya, Pak Fikri ya. Pertama, rangkap jabatan dalam kaitannya pejabat publik merangkap ya, dan yang diatur secara khusus di ADRT KONI rangkap jabatan di lingkungan internal KONI. Di pasal 22 disebutkan secara tegas bahwa pengurus tidak boleh merangkap jabatan baik secara vertikal maupun horizontal. Dilarang ya? Iya. Cuma mohon disadari bahwa KONI Kudus ini berdiri kan dari Musorlup ya, yang mana kondisi Musorlup tentunya juga semuanya serba darurat, sehingga pada waktu itu yang kita pakai ya yang memang yang betul-betul eksis dan yang betul-betul mendukung LUP untuk kita masukkan. Dan memang iya banyak pengurus KONI yang saat ini memang merangkap jabatan, baik itu jabatan di Pengkap maupun di internal KONI sendiri. Jadi intinya memang masih banyak, dan hal ini kemarin di rapat yang terakhir kami sudah singgung, kami sudah bahas dengan teman-teman untuk segera menertibkan, dan kami sudah mengimbau ke teman-teman yang masih merangkap untuk memilih salah satu dengan segera membuat pengunduran diri dari Pengkap atau dari kepengurusan KONI. Jadi memang kami mohon maaf sekali, dan memang ya kan kondisional. Iya, kondisional KONI yang pada saat itu memang berangkat dari LUP. Ikhtiar Pak Imam sebagai Ketua Umum KONI sudah menghimbau. Betul, ya. Artinya yang namanya pengurus di Pengkap, Pengcap atau KONI sendiri itu ibaratnya kan mereka itu peracik ya. Bagaimana agar dengan mereka menjadi pengurus itu peningkatan kualitas atlet dari sisi prestasi ini menjadi meningkat. Secara logika bagaimana mereka bisa meracik dengan baik kalau pos-pos yang diracik ini over ya, artinya tidak hanya satu konsentrasinya. Pak Sururi, sebagai pengamat olahraga ya. Menurut Pak Sururi, ketika kita bicara tentang rangkap jabatan di internal pengurus KONI, Pengkap atau Pengcap ini seperti apa? Terima kasih Bang Fikri. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Ketua KONI Mas Imam terkait dengan kebijakan prioritas KONI untuk periode sekarang adalah pembinaan atlet di untuk putra daerah. Ini sangat luar biasa. Apa artinya sebuah prestasi ya? Prestasi yang katakanlah tadi 3 besar ketika ada Pemprov di Solo, ternyata itu adalah impor dari luar daerah. Bagi saya warga Kudus itu bagi saya ya sangat tidak menyenangkan juga itu. Karena apa? Semua pembiayaan yang diberikan oleh KONI itu berasal dari APBD waktu itu. Kemudian kalau APBD digunakan untuk mengimpor atlet-atlet dari luar daerah, ini yang kita sayangkan. Makanya saya terus terang mengapresiasi Ketua KONI sekarang untuk pemberdayaan atlet putra daerah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 40 itu jelas bahwa pasalnya saya bacakan biar nanti salah. Pengurus KONI tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Ini jelas di pasal 40 itu ada. Kemudian tadi disampaikan oleh Ketua KONI di dalam ADRT juga tidak boleh rangkap jabatan baik horizontal maupun vertikal. Bagi kami ini adalah hal yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh Ketua KONI supaya apa? Supaya betul-betul pembinaan olahraga di daerah itu betul-betul bisa maksimal. Jangan sampai karena rangkap jabatan mereka tidak fokus terhadap pembinaan olahraga karena kepentingan-kepentingan tertentu. Apalagi ketika kita bicara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, pasal 41 disebutkan bahwa pengurus KONI provinsi, kabupaten, kota bersifat mandiri memiliki kompetensi.
jangan sampai pengurus yang tidak punya kompetensi karena punya jabatan politik mereka kemudian dimasukkan. Yang salah satu tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan sesuatu dari kepengurusan itu. Itulah yang kita harapkan ke depan. Betul-betul nanti Ketua KONI bisa tegas untuk melakukan perubahan kepengurusan yang ada di KONI. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya secara langsung pernah mendengar salah satu petinggi KONI, baik yang dulu maupun sekarang yang menjadi salah satu kepengurusan yang ada, itu memang ada niatan bagaimana lembaga KONI ini akan diwarnakan satu dalam dunia politik, satu warna. Inilah bagi kami yang akan menghambat KONI untuk bisa memberi prestasi kepada atlet-atletnya manakala lembaga KONI ini dimasuki oleh manusia-manusia yang dalam tanda kutip ya serakah untuk mendapatkan sesuatu, baik sesuatu nilai manfaat elektoral maupun finansial. Bagi kami itu yang terpenting. Ada 3 hal yang kami soroti, Bang Fikri. Ya, oke. Kembali ke Pak Imam terkait dengan ikhtiar melalui program kerja KONI ya. Tadi salah satunya sudah disebut. Tentu yang terpenting ketika atlet itu sudah mayoritas warga asli Kudus, kemudian mereka ketika menjadi atlet, apakah itu di Diklat atau di Latnas dan lain-lain, mungkin fasilitasnya kan sudah dijamin oleh mereka. Yang terpenting itu adalah bagaimana mereka menjamin mereka ini setelah tidak menjadi atlet kan gitu. Artinya apakah ada ikhtiar dari KONI melalui program jangka panjangnya, mereka-mereka yang berprestasi di dunia maupun nasional membawa emas dan lain ini, setidaknya KONI ini sudah punya niatan bagaimana merenahke agar mereka setelah tidak menjadi atlet itu masih tetap terjamin. Jangan sampai seperti yang kita pernah dengar di media bahwa ada salah satu mantan atlet yang menjual medali emasnya untuk makan kan. Seperti apa program kerja KONI ke depan, Pak Imam? Iya, baik Om. Kebetulan saya juga berangkat dari Ketua Pengkap Renang dan anak saya tiga-tiganya juga atlet renang. Jadi saya tahu banget, paham banget perjuangan seorang atlet dari awal hingga mencapai prestasi. Nah, berbekal ini sejak kemarin sudah kami implementasikan, jadi tidak hanya sekedar program ya Pak Fikri, untuk atlet-atlet yang kategorinya sudah tingkat provinsi ke atas. Kami jamin akan kami carikan pekerjaan. Kebetulan di Kudusnya juga banyak perusahaan. Dan untuk menunggu itu, kalau atlet yang bersangkutan bersedia, kami masukkan menjadi staf KONI terlebih dahulu. Yang terakhir kemarin untuk Mbak Safira yang kemarin baru memperoleh prestasi di luar negeri, kepada Ketua Pengkapnya kami juga sampaikan, kalau memang yang bersangkutan nanti pengen bekerja di Kudus, kami siap memfasilitasi. Daripada nanti harus diiming-iming pekerjaan di luar kabupaten. Ini kemarin juga terjadi ke Mbak Dona, atlet panjat tebing, ranahnya sudah nasional sebenarnya dia. Itu karena kebutuhan yang mendesak ekonomi, akhirnya menerima tawaran dari Kalimantan Timur untuk pindah ke sana dengan iming-iming bekerja di sana. Jadi kepada semua pengkap sering saya sampaikan, yang memiliki atlet yang berprestasi jangan atau jangan segan untuk ngomong langsung dengan saya terkait dengan masa depan itu. Dan bagi atlet yang pemula pun kami juga menjamin. Jadi kebetulan ini di Kudus sudah banyak sekolah yang membuka kelas olahraga, jadi mereka juga tidak perlu khawatir untuk nanti mencari sekolah lagi. Melanjutkan sekolah ya. Jadi karena nanti manfaat dari program itu kan ya setidaknya akan bisa membantu menyiapkan atlet-atlet di daerah ini, ya mungkin mereka bisa bergabung tetap menjadi pelatih, kemudian menjadi pembina olahraga di bidang dan lain-lain kan begitu.
Pak Imam ini mungkin terkait dengan anggaran ya. Jadi karena di beberapa medsos ini sering seolah KONI ini mendapatkan anggaran melalui APBD 8,4 miliar itu adalah angka yang luar biasa. Padahal ketika di breakdown untuk membiayai pembinaan atlet di 50 lebih cabur ya, pengkap dan pengcap yang menjadi anggota KONI ini tentu menjadi tidak wah lagi kan begitu. Menurut Pak Imam sebagai ketua KONI, pembagian porsi ideal untuk artinya pengkap pengcap ini kan ada yang begini, ada yang begitu. Porsi pembagiannya seperti apa, Pak Imam? Ya. Terkait porsi pembagian dana pembinaan dari hibah itu banyak faktor yang menjadi pertimbangan. Salah satunya prestasi. Yang kedua kebutuhan dari cabur tersebut. Contoh, kalau kebutuhan cabur catur tentunya berbeda dengan sepak bola. Ya, jadi ini juga menjadi pertimbangan. Terus jumlah atlet yang dibina. Jadi banyak hal Pak Fikri yang menentukan hal itu. Yang intinya kami tetap berorientasi pada prestasi dan perbaikan prestasi itu sendiri. Seperti kemarin kita dapat 8,4. Yang lari untuk satu pengkap sepak bola saja itu sudah 1,350. Dapat dibayangkan padahal kita membina 51 pengkap. Nah, baru satu pengkap saja sudah satu lebih. 1 koma ya. Belum yang lainnya ini. Iya. Oke, mungkin ketika kita bicara tentang biaya untuk pembinaan atlet berprestasi ini memang tidak bisa dijadikan indikator sekian cukup, sekian tidak cukup ya. Artinya yang terpenting ketika kita mau betul-betul memacu prestasi ini harus ya tidak satu-satunya mengandalkan pembiayaan itu oleh APBD. Artinya apakah Pak Imam sebagai ketua umum KONI ini sudah berpikir mungkin ya memberikan saran kepada pengkap pengcap ini untuk mencoba mencari bapak asuh lah. Artinya begitu elegan atau luar biasa ketika misalnya setiap pejabat di Kudus, setiap personal anggota DPR di Kudus ini atau perusahaan-perusahaan di Kudus bisa menjadi bapak angkat dari pengkap atau pengcap itu. Apa sudah pernah ada pikiran yang seperti itu Pak Imam? Supaya tidak mengandalkan APBD terus. Betul. Sebenarnya bukan hanya pikiran ini Pak Budi, sudah berjalan. Oh, sudah berjalan. Sudah berjalan. Sebagai contoh cabur kickboxing. Hari ini dia di asuh atau memiliki bapak asuh PDAM. Jadi kami sudah mencoba masuk ke OPD perusahaan-perusahaan daerah dan perusahaan-perusahaan rokok untuk ikut andil di dalam pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Kudus. Demikian pula ini tadi kaitannya dengan rangkap jabatan ini, mohon maaf Pak Fikri. Kenapa beberapa cabur ada yang dipegang oleh beberapa anggota dewan? Karena dengan konsep ini harapan kami yang anggota dewan ini mampu memayungi sementara untuk mengangkat cabur-cabur yang kering, punya nilai bapak asuh tadi. Betul, ya setidaknya kalau mungkin tidak dari person mereka, tentu dengan jabatan mereka bisa berkomunikasi dengan beberapa bapak asuh yang Pak Sururi. Ini mungkin terkait dengan ya saya katakan minimnya porsi anggaran untuk pembinaan olahraga di Kudus, khususnya
melalui APBD. Sebab kalau kita sandingkan dengan beberapa kabupaten kota sekitar Kudus saja, Kudus ini masih kalah besar dengan Pati, dengan Jeporo dan lain-lain. Ya, kira-kira harus bagaimana itu supaya pembinaan atlet tetap jalan, kemudian APBD juga bisa dimaksimalkan. Seperti apa Pak Sururi? Ada dua hal yang tentunya bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana membangun prestasi melalui anggaran itu. Yang pertama, selama ini memang KONI itu sangat mengharapkan anggaran-anggaran yang diberikan dari APBD. Kalau dikatakan bahwa Kudus masih kalah anggaran KONI dibandingkan dengan daerah lain, kita akui itu. Cuman saya berharap ketua KONI sekalipun anggaran KONI yang diberikan oleh APBD ini kalah dengan daerah lain, tapi ketika punya program tadi itu ingin menumbuh kembangkan prestasi-prestasi dari putra lokal, ini adalah mesti diapresiasi oleh semua pihak, termasuk APBD-nya juga harus dimaksimalkan dalam itu. Yang kedua, tadi sudah bagus sekali, ternyata terobosan KONI sekarang adalah dengan minimnya anggaran yang ada itu mencari bapak asuh. Bapak asuh dalam harapan adalah bagaimana ke depan supaya tidak selalu mengharapkan anggaran itu, tapi orang tua asuh itulah yang ikut bertanggung jawab untuk menaikkan prestasi para atlet-atlet yang ada. Nah ini, hanya saja kami tidak mau informasi-informasi yang di luar yang sudah terjadi itu sehingga sampai ada di proses hukum itu terjadi lagi di KONI-KONI yang akan datang. Kenapa? Informasi di luar itu misalkan salah satu cabur itu mendapatkan anggaran katakanlah 1 juta, ternyata terimanya nggak 1 juta, tetapi terimanya itu ada hanya 55% dari total 1 juta itu. Ini kan sangat ironis sekali, manakala ingin berprestasi tetapi anggarannya dimakan setan gundul seperti itu, makan setan gundul. Itu yang kita tidak harapkan itu. Saya yakin dengan anggaran yang sudah ada ini dan ada bapak-bapak angkat yang ada, ya, insya Allah ketika ketulusan kita mengabdi untuk memberi pembinaan olahraga putra daerah, insya Allah akan tumbuh kembang dengan baik. Saya pikir itu Bang Fikri yang harus yang kita punya komitmen bersama. Ini sudah tidak rahasia lagi ya, bahkan sampai ada proses di kejaksaan terkait dengan adanya pemeriksaan mantan-mantan pengurus KONI ini kan luar biasa. Artinya aroma-aroma busuk yang dulu sudah terjadi itu jangan sampai ke depan terjadi lagi di pengurusan Pak Imam, seperti itu Bang Fikri. Ya, oke. Ya setidaknya Izin dong ya, Begi, monggo. untuk menambah tentang kondisi real olahraga di Kudus ya, saya sampaikan sebenarnya ini tadi mau saya sampaikan sebelum Pak Sururi menyampaikan itu tadi. Jadi Kudus, Pak Fikri, Kudus itu dulu itu kan paling menonjol di Kasihan Pati ya, tidak ada kalahnya lah di Kendal. Tapi saat ini untuk olahraga dan fasilitasnya Kudus ini paling di bawah setelah Rembang. Terutama sarana dan prasarananya juga tidak mendukung ya. Demikian juga besarnya nilai pembinaan uang hibah yang dari APBD. Sebagai gambaran di Kabupaten Pati kemarin kita 18 ya tuh. Di Pati itu pun sudah khusus untuk Pengkap. Karena KONI sudah terpisah. Ya. Di Jepara 12M juga demikian hanya untuk Pengkap. Nah, kalau kita mau lebih dalam karena anggaran KONI sekarang di Kudus ini kan masih menginduk ke Disdikpora. Ya. Jadi kita ini anggarannya masih sisa dari kebutuhan pendidikan baru ke olahraga. Sementara di kabupaten lain sudah berdiri sendiri, melalui Dispora. Jadi ini juga sangat menentukan karena dengan adanya Dispora yang terpisah, otomatis dinas ini memang berpikir untuk olahraga, tidak yang spesifik lainnya. Jadi kayak kemarin rencana Porprov 2023 yang sedianya mau diadakan di Kudus akhirnya juga tidak bisa karena memang fasilitas di Kudus belum memenuhi. Prasnya tidak memenuhi syarat ya. Kalau gini Pak Buri, saya menambahi apa yang sampaikan Pak Imam tadi.
Sebetulnya kalau kita melihat yang lalu-lalu, sebetulnya KONI kan sudah banyak dimanja. Lihat saja proyek pembangunan kolam renang itu sudah berapa kali dan akhirnya mangkrak dan itu miliaran itu. Artinya apa? Kalau Sarpas dulunya sudah bagus semua, cuman karena perawatannya, kemudian dinas terkait itu tidak mampu untuk menjaga dan merawat dengan baik, akhirnya apa? Sarana yang dimiliki akhirnya ya terbengkalai seperti itu, tidak bisa digunakan. Nah, ini kan salah satu contoh aja. Belum hal yang lain. Oleh sebab itulah kalau kemudian KONI yang ada di tetangga kita itu sudah mandiri, tinggal bagaimana kita mengadopsi hal yang baik itu ke depan supaya tidak seperti yang sekarang itu gitu Pak Imam. Masukan kami seperti itu. Saya jawab sekalian. Kebetulan Pak Sururi, begitu kami pertama menjabat sebagai ketua KONI, saya langsung mengadakan lobby dengan teman-teman di BED. Berbekal pengalaman kolam renang dan stadion dan segalanya, kami usul untuk dibentuk suatu perda tentang pengelolaan sarana olahraga. Dan alhamdulillah sudah didok, cuma belum dijalankan. Tapi dasar hukumnya kita sudah punya. Mungkin nanti pelan-pelan kita ke sana. Karena memang kalau kita mau menoleh ke belakang, ya seperti yang kita ketahui bersama, motivasi dari pembangunan ini kadang tidak murni, tapi ada hal-hal lain yang lebih dominan. Nah, contoh di pembuatan kolam renang yang di GOR itu, karena pembuatannya tidak melibatkan praktisi olahraga di renang, akhirnya pun sia-sia. Ukurannya yang tidak memenuhi standar, kualitasnya dan ini juga terjadi di semua sarpas olahraga. Sehingga dengan perda itu kemarin kita mengatur bahwa untuk membuat atau membangun sarpas, pelibatan KONI itu lebih dominan di sana. Oke. Jadi ya mungkin seperti yang dijelaskan Pak Ketua KONI tadi, kenapa di Jepara bisa seperti ini, di Pati seperti itu. Yang menjadi persoalan adalah karena Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda Olahraga ini masih jadi satu. Betul. Pati bisa seperti itu karena KONI bisa menjadi PPA sendiri, juga Pengkap juga bisa sendiri. Artinya alokasi dana yang diberikan ke Pengkap ini berdasarkan proposal mereka sendiri kan begitu. Yang masuk ke Dispora. Yang masuk ke Dispora ya. Artinya tidak melalui KONI. Sehingga KONI ini dianggarkan untuk kebutuhannya sendiri. Betul. Yang Pengkap, Pengcap juga mengajukan dengan anggarannya sendiri. Sehingga ini sangat meminimalisir peran KONI yang sering dituding pokoknya Pengkap Pengcap yang perak juga akan mendapatkan porsi gede, sementara yang agak jauh juga ini sangat meminimalkan peran KONI yang seperti itu. Oleh karenanya ini mungkin ada aspirasi dari Ketua KONI juga masyarakat, Mbok tolong Kudus kalau memang regulasinya sudah ada, kenapa tidak bisa seperti Pati dan Jepara? Artinya pendidikan, pemuda, olahraga ini dipisah supaya lebih berkonsentrasi kepada pembinaan olahraga kan begitu. Pak Sururi, ketika kita bicara tentang, sekali lagi tadi Bapak Asuh ya, jangan kemudian seperti kemarin ada masyarakat melalui asosiasi atau paguyuban yang namanya SMM protes. Ada perusahaan yang cari makannya di Kudus, pemberdayaannya juga dengan masyarakat Kudus, akan tetapi justru malah mereka itu peduli dengan olahraga di luar Kabupaten Kudus. Sebenarnya ini fenomena apa ini? Secara internal dan eksternal, kenapa perusahaan itu lebih memilih membantu kepada olahraga di luar Kudus, Pak Sururi?
Kalau saya melihatnya karena di Kudus belum punya perda tentang CSR, Bang Fikri. Salah satunya itu. Ya. Kalau Kudus sudah punya perda tentang CSR, insya Allah itu akan mudah sekali berkomunikasi untuk bagaimana CSR yang ada itu di salah sebagiannya digunakan untuk kegiatan pembinaan olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi yang kurang bagus mungkin. Ya, komunikasi yang kurang bagus. Biasanya kan gini. Kalau Bang Fikri punya perusahaan, ya ada dua orang yang maju, yang satu itu aja temannya baik, yang satu hanya sebatas kenal. Pasti yang diutamakan adalah teman yang sudah baik itu. Yang punya perak tadi. Yang ya itu jadi matoan itu. Itu salah satu faktor itu loh, salah satu faktor. Manusiawi. Bagi saya itu adalah bagaimana pola komunikasi yang dibangun supaya perusahaan-perusahaan yang ada di Kudus ini mampu dan mau untuk menjadi bapak asuh itu. Tinggal bagaimana komunikasi. Dan itu peran itu tidak hanya dilakukan oleh ketua KONI, tapi stakeholder yang lain. Ya. Stakeholder yang jangan demi pembangunan atlet pembinaan. Ya, dari pembinaan atlet yang ada di Kudus. Jangan sampai kemudian Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga itu hanya berpikir proyek sarana saja, tetapi hal-hal yang sifatnya pembinaan dari mulai dini, dari mulai jangka pendek, menengah dan ke depannya nggak dipikirkan. Contoh misalkan, ketika misalkan ada sarana yang pada nganggur, ini kan karena dinasnya nggak ngerti olahraga. Seharusnya ketika mau membangun, contohnya gedung olahraga indoor tenis misalkan seperti itu kan ada kualifikasinya, ada struktur yang harus ada di sana. Ternyata dari awal dibangun sampai sekarang tidak pernah digunakan kegiatan untuk tenis sebagaimana layaknya. Bahkan bola tenis pun tidak pernah ada di sana ya. Tidak pernah di atas sana. Karena apa? Termasuk itu lantainya saja itu ada standar-standarnya itu, ukuran spesifikasinya. Nah, ini karena apa? Mereka hanya berpikir tentang proyek Sarpras, tidak proyek Sarpras yang berkualitas yang mampu digunakan oleh para atlet-atlet yang menggunakan itu. Makanya ke depan saya pikir bagaimana kalau kemudian ke depan ada seperti itu, betul-betul diserahkan pada KONI saja yang punya kemampuan di bidang keolahragaan, serahkan pada atlet masing-masing itu, Bang Fikri. Ya, oke. Kembali ke Pak Imam, ini terkait dengan keberadaan 50-an Pengkap dan Pengcap ya, tentu mereka kan punya program jangka pendek, menengah, panjang sendiri-sendiri ya. Terkait dengan keberadaan KONI sebagai induk organisasi olahraga, program jangka menengah yang akan diambil oleh KONI melihat potensi cabur-cabur yang ada ini, karena sebentar lagi menurut informasi Kudus ini menjadi tuan rumah penutupan ya, bukan penutupan ya. Tentu ini kan sangat strategis ya, artinya mungkin destinasi wisatanya juga jalan, kemudian pusat oleh-oleh nanti juga akan bisa, dan ini akan mampu memotret Kudus ini bagaimana ini dari kegiatan Porprov itu kan gitu. Oleh karenanya persiapan seperti apa Pak Imam menjelang menjadi panitia atau mungkin kabupaten yang ditunjuk menjadi closing ceremony di Porprov itu? Ya, di pembinaan menjelang Porprov memang kami ini serius di cabur yang memang benar-benar kantung medali. Contoh renang ya. Renang itu dari satu cabur bisa memperoleh 30 medali sendiri renang itu. Jadi kami penguatan di sana, dan alhamdulillah sampai hari ini Kudus sudah memiliki 2 atlet murni putra daerah yang bertaraf nasional. Jadi harapan kami dari penguatan prestasi kita larinya ke cabur-cabur yang menjadi kantong medali. Terus untuk venue yang nanti kita juga akan tampilkan di penutupan Porprov, kami nanti akan mencoba menampilkan venue para layang yang sedang kami rintis di Desa Ternadi, dan itu sudah menjadi program lama sebenarnya, cuma mungkin belum terlaksana dan ini sudah kami mulai. Itu nanti akan menambah
kebanggaan masyarakat Kudus, berarti nanti di Kudus itu selain bulu tangkis dan tenis meja, yang menjadi pusat TC di Jateng nanti hoki dan para layang. Jadi kami mencoba memenuhi itu semuanya dalam rangka memperbanyak TC nanti yang ada di Kudus. Jadi tidak hanya bulu tangkis, pingpong, tenis meja tok ya, tapi nanti kita tambah. Sementara ini hoki sudah ditetapkan kemarin sebelum PON sudah menjadi tempat TC-nya Jateng di Kudus, dan nanti para layang nanti sebagai tambahan. Jadi mungkin mudah-mudahan yang menjadi program jangka menengah panjang Ketua Umum KONI ini bisa betul-betul terrealisasi ya. Ini spesifik tentang uli Persiku sepak bola. Artinya dari sisi tuntutan masyarakat, kadang wis pokoknya siapapun yang ngurusi intine pokoknya juara kan gitu. Boh carane ngerebut juara kepiye dene nggak mau ngerti, karena buktine dia maunya punya kesebelasan yang berprestasi, tapi nek nonton mencolot tembok atau mungkin tidak bayar karcis dan lain-lain. Untuk menjadi skuad yang luar biasa, artinya mengulangi mengulangi prestasi-prestasi yang dulu ya, setidaknya sekarang minimal bisa naik kasta lah. Seperti apa Ketua KONI melihatnya? Apa yang harus dilakukan ASKAP dan PSSI? Baik, sebenarnya untuk masuk ke cabur tertentu itu KONI ini Ya. secara kewenangan tidak memiliki. ada, nggih. Jadi kami hanya membina, mengarahkan. Ya. Dan untuk cabur tersendiri tentunya semuanya tergantung pada ketua pengkapnya. Di dalam ini adalah ketua ASKAP. Sebagai contoh aja, yang sudah kemarin yang juga menimbulkan masalah sampai hari ini, Persiku yang kemarin, ini juga mungkin yang harus jadi catatan adalah dalam hal menunjuk manajer Persiku itu sendiri. Jadi ASKAP, ketua ASKAP ini harusnya memiliki semacam kriteria atau patokan hal-hal apa yang harus dipenuhi untuk menjadi manajer. Saya putus, ya setidaknya harus komunikasi dengan KONI lah. Harusnya begitu. Jadi yang dulu-dulu kalau penunjukan manajer itu membuat semacam ini penyaringan, penyaringan yang melibatkan KONI, tapi ketua ASKAP yang sekarang berjalan sendiri, dan itu pun kami juga bukan kendala, cuma secara moral kami menjadi lebih ringan beban kami. Cuma walaupun demikian juga karena kami menjabat sebagai ketua KONI yang bertanggung jawab semua olahraga, tetap berpikir dan berupaya. Setidaknya kalau misalnya sebelumnya diajak komunikasi itu, misalnya ada yang tanya atau ada yang protes, ini kita sudah punya bekal untuk menjawabnya kan. Betul. Ya setidaknya mungkin kolaborasi antara Pengkap, Pengcap, ASKAP, KONI ini betul-betul harus satu tujuan, yaitu prestasi dan prestasi kan. Sehingga ketika kita sudah berprestasi, berapapun ongkosnya, kita mau minta mereka menjadi bapak asuh, itu juga akan ada kebanggaan kan gitu. Betul. Dan Pak Sururi Terkait dengan persoalan ASKAP dan Persiku, Pak Fikri ya. Kebetulan dulu saya kalau nggak salah tahun 2006-2007 saya juga pernah menjadi asisten manajer di sana, pernah saya. Kalau nggak salah ya saya pernah itu. Sebetulnya personel manajemen Persiku maupun manajernya itu diisi oleh orang-orang partai, bagi saya itu nggak ada masalah. Selama niatnya adalah betul-betul ingin memajukan dan ingin berprestasi. Bahkan dulu itu malah sering mengajak beberapa teman-teman dari legislatif untuk menjadi bagian dari itu. Ada sinergisitas, tetapi tidak betul-betul tidak dikaitkan ada muatan-muatan warna tertentu. Sekarang persoalannya ini ada niatan di situ kelihatannya. Ada niatan warna tertentu untuk menguasai itu semua, sampai termasuk ada oknum-oknum SMMU yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga apa yang terjadi? Suruh maju, saya yakinkan tidak bisa kalau seperti itu.
Karena niat awalnya sudah melenceng dari tujuannya. Walaupun bungkusan di mulut itu adalah untuk berprestasi, ternyata tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kejujuran dari tim yang ada, manajer sana. Selama ini kenapa Persiko itu sulit untuk mencari bapak angkat, sulit untuk mendapatkan katakanlah sponsor dari perusahaan-perusahaan, itu salah satunya apa? Karena belum ada trust yang bisa diberikan pada mereka, kepercayaan dan akuntabilitasnya. Ketika misalkan diberi bantuan sponsor, ternyata pengelolaannya juga kadang-kala tidak transparan segala macam. Inilah salah satu penyebab sehingga untuk Persiko khususnya bapak-bapak asuh itu susah untuk dicarikan, kecuali katakanlah hanya PDAM dan lainnya itu yang menjadi milik pemerintah daerah itu, Bang Fikri. Iya, oke. Ya mungkin kita sudah bicara banyak ya. Artinya mulai dari program-program jangka pendek, menengah, panjang untuk pembinaan atlet dan pasca menjadi atlet tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Imam sebagai Ketua Umum KONI, juga dari sisi mungkin pengamat Pak Sururi tadi juga sudah banyak memberikan masukan. Artinya kenapa sulit mencari bapak angkat ini, mungkin kembali ke internal kita sendiri ya tentu ya. Artinya apakah persyaratan yang diajukan itu sudah memenuhi atau belum, ini tergantung kita sendiri. Mungkin harapan Pak Sururi yang disampaikan di awal tadi, jangan ada lagi intrik-intrik di KONI. Tadi saya sepintas, jadi fokuslah pada tugas pokok dan fungsi dari Pengkap dan Pengcap. KONI sendiri juga harus betul-betul memerankan fungsinya, setidaknya bagaimana bisa menjadi organisasi induk olahraga di semua cabur. Jangan ada like and dislike, jangan ada terkait dengan mungkin perhatian dan atensi ini yang hanya didasarkan pada kebetulan ini cabur perak ketuane, cabur jauh dari ketuane kan. Mungkin sebagai closing Pak Imam, ada yang disampaikan untuk masyarakat dan anggota Pengkap Pengcap ke depan? Kebetulan di era kami ini Pak Fikri, kami murni orientasi pembinaan hanya pada prestasi. Jadi kalau berbicara like dan dislike, ini ada salah satu contoh ini, Pengkap yang kita tidak berbicara kubu atau bagaimana ya, cuma kebetulan waktu itu tidak mendukung LUP, tapi sekarang dia dapat pembinaan jauh di atas yang dulu ya. Jadi kami ini sekarang ini menerapkan kebutuhan Pengkap itu sendiri. Kebutuhannya berdasarkan RAB berapa, terus kebutuhan minimal yang bila mana diberikan dia dapat jalan itu berapa. Karena kami harus membagi dengan 51 Pengkap. Tapi kami akan mencoba memenuhi dengan tingkat sesuai kepentingannya, prioritasnya juga. Dan untuk yang disampaikan Pak Ruri terkait dengan warna, ini juga mohon maaf, kembali ini Indonesia Bapak. Jadi tidak ada satu hal pun yang tidak bisa terlepas dari politik, apalagi posisi KONI yang anggarannya sifatnya nyadong, nyadong dari penguasa. Di sini memang ya ini menjadi tugas kita bersama sebenarnya. Ya harapan kami memang harus dipilah-pilah, jadi tidak harus semuanya diberi warna sebenarnya. Tapi ya kembali lagi ini juga sebuah pendidikan politik bagi kita semua. Jadi harapan kami memang bolehlah bersinggungan dengan politik, tapi jangan terlalu diwarnai.
karena nanti akan merusak prestasi di Iya. olahraga di Kudus itu di. Jadi KONI ini tidak ada di mana tapi ada di mana-mana kan begitu. Ya oke, mudah-mudahan bincang kita di hari ini setidaknya kembali ke memahamkan masyarakat bahwa 8, sekian miliar untuk KONI ini kalau di breakdown dengan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi program jangka pendek, menengah, panjang untuk ideal ini tentu masih jauh ya. Akan tetapi kita tadi tidak bermaksud membandingkan di daerah ini kok dapat sekian, di daerah sini tidak. Akan tetapi ya setidaknya di era yang seperti ini tadi sudah ada benang merahnya bahwa kenapa di daerah A bisa menganggarkan sendiri untuk pengkap-pengcapnya, KONI juga sendiri. Ini ternyata ada di sistem ya. Ternyata di Pati Dinas Pendidikan sudah pisah dengan Dinas Pemuda Olahraga. Di Jepara sudah pisah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga. Artinya KONI bisa menganggarkan sendiri melalui disporanya, demikian halnya pengkap. Artinya kalau ini memang sudah ada regulasi, kenapa di Kudus belum? Oleh karenanya ini ada aspirasi, mudah-mudahan para penentu kebijakan di Kudus juga mengikuti bincang kita. Mbok tolong disegerakan Dik Pendidikan pisah dengan Dinas Pemuda Olahraga supaya bisa memaksimalkan pembinaan olahraga di Kabupaten Kudus. Yang kedua, ada permintaan dari masyarakat melalui Pak Sururi Mujib tadi, jangan ada lagi intrik di tubuh KONI. Fokus dan komunikasi ini sangat penting. Karena kalau menurut Mbak Puput tadi, komunikasi itu kontak kasih. Bagaimana mau dikasih kalau tidak muni, kan begitu. Semua bisa diatur, kata. Walaupun kemarin tidak mendukung LUP, justru sekarang malah porsi anggarannya lebih besar. Ini yang dilakukan oleh Pak Imam. Maka jangan sampai ada lagi intrik-intrik, apalagi riak-riak kecil untuk menuju ke sana. Sora jamani, kan begitu. Terima kasih sudah bersama saya, Tumenggung Fikri, Juru Kunci Pojok Kota Kretek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam sehat.